Perkenalkan, nama saya Mukhtar Biayan Putra dari kelas 7F. 7F ya. Sebutkan 2 syarat untuk menjadi santri yang soleh. Yang pertama, ikhtiar yang maksimal, betul. Yang kedua, bimbingan dari arahan dari guru. Arahan dari guru, betul. Ya, nanti saya kasih hadiahnya ya, 50.000 saya kasih hadiah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Allah Ta'ala ala lisanil khalil Nabiina Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas salihin. Ayyuhal asatizah wa at-tullab hafizakumullah. Para ustaz, para santri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap dan selalu berdoa, memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya di Darul Quran ini, baik para ustaz dan ustazahnya, para pimpinan-pimpinannya, dan juga para santri, putra dan putri, saya selalu berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuknya kepada kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu setiap malam ketika saya bangun, saya terlalu teringat, mudah-mudahan semuanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar. Mudah-mudahan semua santri dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi santri-santri yang salihun, yang saleh, yang salihat, wanita. Itu selalu kami minta, dan saya berharap juga para asatiz dan ustazah, para tulab dan thalibat, santri laki-laki dan perempuan, berdoa dengan doa yang sama. Sebab doa itu akan mendekatkan kita kepada harapan dan cita-cita kita. Doa itu akan mendekatkan kita untuk mencapai harapan dan cita-cita kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan permintaan kamu.
minta dan minta, walaupun jauh dari harapan kita, walaupun menurut kita sesuatu yang mustahil. Minta. Allah itu maha penyayang, Allah maha wahab, maha pemberi. Minta, berdoa. Nah karenanya seperti tadi yang memimpin zikir, setelah kita berzikir bersama dikasih kesempatan, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah, lebih-lebih di waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Kapan waktu yang mustajab itu? Setelah kita sholat, waktu yang mustajab. Satu kali pernah Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah seperti kalian. Selesai sholat, lalu ada seseorang yang bangun saja, dia gak berzikir lagi, gak berdoa lagi, dia bangun, langsung ditarik tangannya sama Umar. Duduk dulu, berzikir dulu, berdoa dulu. Ditarik tangannya, disuruh duduk, disuruh berzikir. Lalu dia cerita, saya ini kalau habis sholat, habis berzikir, saya selalu meminta kepada Allah, segalanya saya minta, sampai garam pun aku minta. Bayangkan adabnya. Sekarang orang nggak bisa makan gula, walaupun gula murah, walaupun gula ada di hadapannya, karena dia kena penyakit diabetes yang akan membuat nilai gulanya itu akan tinggi, yang bisa mengakibatkan stroke. Minta, segalanya aku minta, kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat yang mirip sekali perilakunya dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau dia lihat misalnya Rasulullah ke masjid lewat mana, di belakangnya diikuti. Walaupun masjid itu dekat, tapi Rasulullah jalannya lain, dia ikuti. Jadi orang yang persis sekali perilakunya dengan Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ayyuha al-talaba wa talibat hafizakumullah, para santri, begitu saya berharap mudah-mudahan semuanya para santri ini bisa tumbuh menjadi santri-santri yang soleh, yang solehah, yang cerdas, seperti solehnya dan cerdasnya Nabiullah Ismail alaihi salam bin Ibrahim. Nah, Nabi Ismail ini cerdas sekali, soleh sekali, pintar sekali, peka sekali hatinya, sensitif dia, peka hatinya, hormat sekali kepada kedua orang tuanya. Mengapa?
Nabiullah Ismail tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh, yang cerdas, yang pintar, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini berkat doa, diantaranya doa ayahandanya, doa bapaknya Ismail, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali diceritakan di dalam Al-Qur'an doa-doa Ibrahim untuk kesolihan anaknya Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah doa Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbi, ya Allah, anugerahilah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Dia nggak minta keturunan yang ganteng, yang cantik, tidak, tapi keturunan yang soleh, yang baik, yang berkembang seluruh potensinya. Badannya sehat, akalnya cerdas, wawasannya luas, hatinya bersih, peka, akhlaknya mulia, rajin, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya Nabi Ibrahim. Nah, karenanya para santri, santriwati, hafizahumullah, mintalah agar sering didoakan oleh orang tua. Minta kalau ada kesempatan bertemu, minta ayah, bapak, bunda, ibu, doakan saya agar saya bisa menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Minta. Kalau ada kesempatan komunikasi lewat handphone, minta, doakan saya. Doa orang tua itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan para pembimbing, para guru, minta, Ustaz, doakan saya agar saya bisa menjadi orang yang soleh. Minta. Ini syarat pertama, bahwa kesuksesan Nabiullah Ismail menjadi anak yang soleh diantaranya berkat doa Nabiullah Ibrahim, berkat perjuangan ayah bundanya. Nabi Ibrahim meminta agar Ismail menjadi anak yang soleh. Bukan itu saja, bahkan ya, Nabi Ismail bersama Bunda Hajar itu ya, sepakat bahwa anak yang ditunggu-tunggu lama, bundanya enggak hamil-hamil. Nabi Ibrahim sudah beranjak menjadi tua, belum juga lahir Ismail, tapi beliau enggak bosan-bosan, terus saja minta Rabbi habli minas sholihin. Ujung-ujungnya dikabulkan. Bunda Hajar hamil, dan setelah lahir Ismail yang masih bayi, Nabi Ibrahim sepakat bersama
Siti Hajar untuk membawa bayi Ismail itu dipindahkan dari Palestina ya, ratusan kilometer ke Baitullah. Ke Baitullah masih bayi. Kalian jangan cengeng, nangis sampai nggak betah. Bayangkan Ismail yang masih bayi nggak ditinggalkan apa-apa sama Nabi Ibrahim, ditinggalkan bersama bundanya saja, cuma dibekali air sedikit sama korma, nggak dikasih uang, nggak dikasih bekal-bekal yang lain, tapi sang budak itu rela ketika Nabi Ibrahim mengangkat Ismail bersama aja sampai ke Baitullah, dia muharram ke lingkungan Baitullah, maka ditinggalkanlah langsung sama Ibrahim. Bayangkan sang bayi ditinggalkan bersama bundanya di tempat yang gersang, sampai Bunda Hajar itu memanggil-manggil Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tega-tegain jalan dia. Sampai dipanggil dia nggak menoleh, nggak nyaut. Ya Ibrahim, panggil wahai Ibrahim. Ini ceritanya ada dalam hadis riwayat Bukhari. Akhirnya sang bunda itu keluarkan kalimat terakhirnya. Katanya, Allahu amaraka bihaza. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah kepada kamu untuk meninggalkan saya di tanah suci ini bersama Ismail dan kamu balik lagi ke Palestina? Ibrahim pun menjawab, nah, iya, ini perintah Allah. Langsung dia kata mudanya, izan lan yudha'ani Allahu abadan. Kalau begitu Allah gak akan nyanyiakan saya, Allah gak akan menelantarkan saya kalau memang ini perintah Allah. Yakin ya. Tumbuhlah Ismail menjadi besar, dewasa, remaja yang sangat cerdas. Ini pertama saya katakan, doa dari orang tua. Karena minta didoain. Jangan cuma minta snack, bekalnya kurang, minta alat olahraga, padahal di sini sudah disediakan. Jangan ecek-ecek mintanya. Mintalah yang sangat penting, minta didoain. Paham ya? Minta nanti. Saya yang sudah setua ini, sudah 60 lebih usia saya, sudah tua. Saya biasa berkunjung ke rumah ibu saya, mengecek ibu sehat, ibu baik. Saya datangin, alhamdulillah rumah ibu saya di belakang. Dulu ketika saya pindah ke sini, ibu saya di Jakarta. Kata ibu, saya pengen ikut. Akhirnya beliau pindah ke sini. Saya datang selalu minta, ibu doakan saya, minta kesempatan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabba'an fi rajulin ruki
rugi kata Rasulullah. Orang yang orang tuanya masih ada, sementara dia nggak bisa masuk surga, rugi. Dia tidak minta didoain sama orang tuanya, dia durhaka sama orang tuanya, sangat rugi. Minta didoakan oleh orang tua, dan ini doa ini merupakan visi kita, tujuan kita. Kita minta agar menjadi anak yang soleh, itu tujuan kita. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu tujuan kita untuk masuk surga dan juga dijauhkan dari neraka. Ingat, yang pertama doa, kedua orang tua kita. Minta. Ini sebagai visi atau arah yang kita tuju agar bisa menjadi orang yang soleh, agar bisa selamat dunia akhirat. Yang kedua, ingat ini, nanti saya akan bikin kuis. Ya, semua yang saya sebutkan itu yang bisa menyebutkannya, apalagi menyebutkan dalil-dalilnya, akan saya kasih hadiah. Saya akan bikin kuis nanti, pertanyaan. Yang kedua adalah ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal, upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang sungguh-sungguh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang biasa kalian baca, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi jawaban dari Allah itu pakai taukid, penekanan, sungguh benar-benar. Padahal Allah nggak pakai mengatakan sungguh benar-benar, pasti janji Allah itu selalu diwujudkan. Tapi kan kecenderungan manusia, masa iya, nggak percaya. Ya. Sampai Allah katakan sungguh benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, jalan-jalan kesuksesan, bukan satu jalan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah akan dibukakan pintu-pintu kesuksesan, bukan satu pintu, banyak pintu-pintu kesuksesan yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ibadah dengan baik, ya, berakhlak dengan mulia, sungguh-sungguh. Bukan malas-malasan. Gak ada kesuksesan dengan kemalas-malasan, itu gak ada. Kita harus merubah diri kita sendiri. Yang tadinya bodoh harus jadi pintar, yang tadinya malas harus jadi rajin. Kita harus berubah. Allah nggak akan rubah nasib-nasib kita
Kalau kalian main-main terus-terusan, nggak akan pinter. Kalau nggak belajar serius, nggak akan pinter. Nah, cukup doa saja. Doa itu penting, tapi ikhtiar, sungguh-sungguh, kerja keras itu juga sangat penting. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan rubah suatu kondisi kaum, gak akan berubah. Kalau orang kampung itu semuanya males-malesan, gak ada yang mau belajar, gak akan pintar. Allah gak akan rubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Ini yang kedua. Kita harus ulet, kita harus kerja keras, kita harus semangat. Saya salut dengan tetangga kita. Tetangga kita ada di depan sana, Pak Ending namanya. Pak Ending itu ekonomi lemah, udah berapa angkat. Ekonominya lemah, tapi cita-citanya tinggi. Anaknya juga begitu. Saya berharap anak saya bisa belajar ke luar negeri. Itu cita-citanya. Dia hubungi ketua yayasan Ustaz Abdul Rahman, bagaimana caranya untuk bisa belajar ke Turki. Dijelaskanlah caranya. Belajar sungguh-sungguh, dan alhamdulillah dua anaknya itu berangkat ke Turki belajar di luar negeri. Padahal ekonominya lemah, karena ada kesungguhan, keinginan orang tua, anaknya ngikutin orang tua, berhasil untuk belajar ke luar negeri. Ikhtiar, itu yang kedua. Sungguh-sungguh, kerja keras. Nah, karenanya ketika kalian belajar, belajarlah dengan penuh kesungguhan. Saya teringat dulu muridnya Ustaz Abdul Rahman Al-Razi, murid-muridnya generasi awal pertama dulu, ada Ustaz Lutfi, ada Ustaz Bashir, ada siapa lagi? Itu berhasil menjadi hafiz, hafal Quran. Bukan saja hafal, dia ikut lomba, dari lomba di Deki, lomba di Bogor, di Jakarta, sampai menjadi juara provinsi, ikut lagi lomba jadi juara nasional, ikut lomba lagi menjadi juara internasional. Mereka seperti kalian. Bahkan Lutfi itu anak yatim, Al-Fatah begitu, sampai juara lomba hafal Quran, juara lomba tafsir berbahasa Arab, juara lomba tafsir berbahasa Inggris. Semuanya diborong oleh Al-Fatah. Kenapa? Karena kesungguhannya. Kalian juga seharusnya bisa kalau sungguh-sungguh. Kata pepatah Arab, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia dapat apa yang dia kejar dan apa yang dia cita-citakan. Itu yang kedua. Sungguh-sungguh kerja keras untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah bimbingan dan arahan dari para guru, para ustaz dan ustazah. Mereka yang membimbing dan mengarahkan. Bimbingan para guru, para ustaz dan ustazah. Nah, karenanya dengarkan bimbingan itu, ikuti bimbingan itu. Kalau dulu waktu Ismail itu ditemenin oleh Bunda Hajar. Bunda Hajar lah yang membimbing dia. Bimbing. Bunda Hajar lah gurunya. Nabi Ismail itu jarang-jarang, Nabi Ibrahim jarang-jarang ketemu. Jarang sekali nengokin, ternyata anak sudah remaja. Nengokin lagi, ternyata anak sudah semakin besar. Jauh dari ayahnya, dari Ibrahim Ismail itu. Tapi dekat dengan Bunda Hajar. Nah, Bunda Hajar sebagai gurunya, sebagai pembimbingnya, sebagai pengasuhnya, itu diasuh setiap hari. Ini yang ketiga, taat setia kepada bimbingan dan asuhan para guru, para murabbin dan murabbiyah yang mendidik kita. Mereka adalah wakil dari orang tua kita, wakil dari orang tua kita. Guru dan murabbi, murabbiyah itu adalah orang tua kita yang menyayangi kita, yang membimbing kita. Nah, bimbingan mereka itu kita ikuti, minta bimbingan arahan para ustaz dan ustazah, murabbin dan murabbiyah. Itu yang ketiga, bimbingan para guru, para murabbi, ya, para senior-senior, ya, agar bisa membimbing kita. Kita taati. Makanya ada senior-senior itu yang ditugaskan oleh ustaz itu menjadi takmirul masjid, yang memperhatikan santri itu ada yang ngantuk kan, dilihat, dibangunin yang ngantuk. Saf itu terisi enggak? Kalau ada yang kosong, maju. Itu kita dibimbing agar kita bisa tumbuh secara baik, diarahkan. Taat kepada para pembimbing, para murabbi, dan juga para ustaz dan ustazah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah lingkungan yang kondusif, yang baik. Lingkungan yang baik. Lingkungan yang kondusif atau lingkungan yang baik, ya, seperti lingkungan kita. Alhamdulillah, masjid kita tempat beribadah, sekolah kita tempat menuntut ilmu, asrama kita lingkungan tempat kita berinteraksi dengan teman-teman. Itu lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik. Ini sangat penting. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, seperti di Darul Quran ini, beda dengan kalian pulang liburan, 2 minggu liburan. Apakah sholatnya terjaga? Sholat 5 waktu di awal waktu terjaga? Tidak terjaga. Hafalan Qurannya nambah atau berkurang? Berkurang.
nggak bertambah. Kenapa? Karena lingkungan rumahnya enggak kondusif. Nggak ada yang mengarahkan ibunya, udah sholat, nggak ditanya. Udah zikir, nggak ditanya. Udah nambah Al-Quran, nggak ditanya. Udah murojaah, nggak ditanya. Tapi kalau di sini lingkungannya sangat mendukung, sangat kondusif. Kita di samping dibimbing, dipantau. Saya dengar dari salah seorang ustaz, kalau di akhir pekan itu dikumpulkan dalam halaqatul Quran kepada santri, ditanya capaian kalian sudah berapa? Oh cuma 3 ayat seminggu, ngapain aja? Tidur aja sama makan. Itu dia evaluasi. Jadi lingkungan yang kondusif, yang baik. Karenanya kita harus bersabar di lingkungan yang baik ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wasbir nafsaka, tabahkan dirimu, sabarkan dirimu, buat dirimu ulul sabar. Sabar sama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama-sama dengan orang yang beribadah kepada Tuhannya setiap waktu pagi petang. Kita sabarkan diri kita, jangan orang-orang sakit agar bisa diantarkan ke rumahnya. Nyesal sekali kita kalau pulang. Tabahkan dirimu bersama-sama dengan orang yang selalu beribadah kepada Allah. Bil ghadati wal 'ashyi, siang malam, pagi sore, itu melakukan ketaatannya kepada Allah. Jangan palingkan kedua matamu, perhatian kamu kepada yang lain karena kamu menginginkan kesenangan dunia. Jangan dialihkan perhatian. Jangan pengen pulang, jangan pengen ke mall, jangan pengen shopping melulu. Ya. Kata orang Betawi, kalau makan melulu, shopping melulu, itu tubuhnya bongsor. Tubuhnya bongsor. Kata orang Betawi, kalau pohon pisang itu disiram terus-terusan dikasih pupuk, dia akan jadi kebebeng. Kebebeng itu gede betul, tapi nggak berbuah, bongsor karena kebanyakan pupuk, kebanyakan disiram air. Jangan seperti itu. Ya. Kita perlu makan agar kita bisa kuat. Jangan makan melulu seperti sapi. Sapi itu selagi masih melek, itu nyiplak terus. Coba lihat, sapi, kambing, selagi dia masih melek, itu terus saja makan terus. Jangan seperti itu. Kalau anak seperti binatang. Lingkungan yang kondusif, yang baik. Karenanya Ismail itu dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ke lingkungan Baitikal Mu'arram, tanah suci yang mulia, lingkungan yang baik. Alhamdulillah lingkungan kita ini lingkungan yang baik.
masjid kita makmur untuk ibadah, untuk halaqah. Kelas-kelas selalu diisi dengan ustaz-ustaz untuk memperluas wawasan kita. Di asrama juga berjalan interaksi antara santri satu sama lain. Itu yang keempat, lingkungan yang baik. Yang kelima, sistem yang baik. Adanya sistem atau aturan yang baik. Aturan yang baik. Misalnya subuh kita sholat subuh. Kita sholat subuh harus ke masjid berjamaah. Setelah sholat subuh kita harus berzikir. Ini aturannya, berzikir dan berdoa. Selepas berzikir kita masuk halaqatul Quran. Setelah itu istirahat sebentar, kemudian mandi. Setelah itu kita sekolah. Setelah itu kita istirahat. Jelang asar kita istirahat. Lalu kita sholat asar, halaqatul Quran lagi. Ini sistem, aturan. Karenanya aturan ini harus ditegakkan, harus. Karenanya waktu saya minta, saya mau ngisi ke Ustaz Rusdi. Saya harap bahwa saya nanti ngisi enggak mengganggu jadwal. Tolong didiskusikan, jangan mengganggu jadwal. Saya nggak ingin jadwal ini rusak karena saya ngisi. Katanya hasil diskusi meminta saya ngisi Sabtu subuh. Nah sebelumnya direncanakan itu Sabtu sore malam Minggu. Jadi sistem itu harus ditegakkan. Aturan-aturan itu baik aturan halaqah, aturan nanti kultum siapa yang harus berdiri. Saya minta kalau yang absen dikejar. Kenapa dia absen? Apakah takut? Santri Darul Quran tidak takut. Apa gak bisa dibikinin sama ustaz? Harus ditanyakan yang absen itu, yang absen imam, yang absen kultum, harus dikejar kenapa dia absen. Harus ditanyakan, gak boleh. Jadi sistem itu, aturan-aturan itu harus berjalan semuanya. Aturan dalam halaqatul Quran, waktu-waktu halaqatul Quran itu harus berjalan. Aturan belajar di kelas harus berjalan. Jangan kemudian di kelas tidur. Aturan di asrama juga harus berjalan. Tegaknya sistem. Jadi adanya sistem, adanya aturan-aturan, baik aturan berpakaian, aturan termasuk buang sampah. Kan rasa nyaman masjid kita ini bersih. Masjid kita ini ada 4 petugas kebersihan, 4 yang khusus membersihkan masjid kita ini, merapikan masjid ini. Jangan kita kasih kerjaan kepada mereka. Kita kasih Quran itu, habis belajar Quran ditaruh sembarangan. Kasih kerjaan kepada petugas, padahal kerjaannya banyak. Dia harus ngepel, ya, dia harus nyapu, bersih-bersih. Jangan kita kasih kerjaan dengan kita buang sampah sembarangan. Ada sistemnya, ada aturannya. Jaga kebersihan. Sendal-sendal ditaruh di tempatnya rapi. Adanya aturan dan ditegakkannya aturan itu. Ya. Baik aturan halaqatul Quran, aturan
aturan di dalam kelas, aturan di asrama, itu harus ada. Dan harus ditegakkan, bukan cuma ditempel seperti ini. Ditempel untuk dibaca, ditempel untuk dibaca, dipahami, dan dilaksanakan. Nah, itu adanya aturan-aturan yang kondusif, yang mendukung tercapainya tujuan tadi. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, yang terakhir adalah adanya muraqabah wal mutaba'ah. Muraqabah wal mutaba'ah, dipantau dan dievaluasi. Sebetulnya ustaz-ustaz itu ya cukup diam aja kalau sistem ini berjalan, sistem ini ditegakkan. Tapi ketika aturan ini tidak ditegakkan, maka para ustaz yang memantau dan memuraqabah itu harus mendisiplinkan para santri. Jadi santri kena sanksi wajar karena dia melanggar disiplin. Wajar kalau kena sanksi. Sanksi nggak akan diterapkan kalau santrinya patuh, santrinya rajin. Jadi yang keenam adanya mutaba'ah wa muraqabah, evaluasi dan pemantauan agar semua sistem dan aturan itu berjalan dengan baik, jadwalnya berjalan dengan baik, programnya berjalan dengan baik. Dengan itu insya Allah apa yang kita harapkan bisa terwujud. Para santri santriwati hadirin hafizakumullah, ini 6 kiat untuk menjadi santri yang soleh, santri yang baik. Yang saya maksud dengan santri yang soleh, yang baik itu bukan cuma rajin ibadahnya, itu bagian dari kesolehan. Tapi soleh yang dimaksud adalah soleh yang berkembang seluruh potensinya, berkembang seluruh potensinya. Jasadnya sehat dan kuat, ibadahnya benar, akidahnya bersih, akhlaknya mulia, akalnya cerdas, mandiri, dan berdaya guna buat orang lain. Suka nolongin orang lain, tapi gak suka minta tolong. Anti seorang santri itu minta tolong, tolongin saya, ambilin dong Quran saya, ambilin dong minuman saya, ambilin dong sendal saya. Anti kita minta tolong, sebab kita udah ucapkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kalau ditolongin ya terima, tapi minta tolong jangan minta tolong. Satu kali pernah sahabat bertemu masing-masing ya, membawa kuda. Yang satu sambil jalan, yang satu di atas kuda. Ternyata kemudian yang lagi naik kuda itu turun untuk ngambil anak panahnya yang jatuh. Lalu kata yang berdiri, kenapa kamu gak bilang minta tolong sama saya? Katanya begitulah kami diajarkan dulu oleh Rasulullah SAW. Jangan minta tolong. Dia turun sendiri, lalu dia ambil sendiri, tak mau minta tolong. Ya. Seperti itu, mandiri kita.
Bisa melakukannya sendiri, jangan banyak minta tolong, tapi mau nolongin orang lain. Kita biasa nolongin orang lain, tapi jangan banyak minta tolong sama orang lain. Nah, ini 6 kiat atau cara untuk menjadi santri yang soleh. Saya cukupkan sampai di sini. Saya seperti janji saya, jangan buka catatan, andalkan pada hafalan kalian. Saya minta sebelah sana sebutkan 2 syarat, ini paling gampang. 2 syarat menjadi santri yang soleh. Terus sebelah sini 2 syarat lagi yang gak disebutkan oleh sana. 2 syarat lagi, dan sebelah sini 2 syarat lagi untuk menjadi santri yang soleh. Dari sana. قسمنا لجميع الطلاب إلى 3 أقسام. هذا خاص للمستوى الثامن. Salis, yang salis berarti belakangan. الثالث هذا في الوسط Salis fitosa. الوسط هذا للمستوى السابع. Sabi al-awwal. Mustawa sabi sebutkan 2 saja syarat untuk menjadi santri yang soleh. Yang angkat tangannya paling tinggi dan berdiri akan saya. Nah, yang mana? Yang mana? Fil wara. Yang di belakang berdiri. Ya. Sebutkan 2 saja. Namanya ya, nama ismuka, Sebutin nama ya. sebutin nama. Perkenalkan, nama saya Tarbian Putra dari kelas 7F. 7F ya. Sebutkan 2 syarat untuk menjadi santri yang soleh. Yang pertama, ikhtiar yang maksimal, betul. Yang kedua, bimbingan dari arahan dari guru. arahan dari guru, betul. Ya, nanti saya kasih hadiahnya ya, 50.000 saya kasih hadiah. Ya. Nanti saya akan cukupkan ke Ustaz, cukup. Kemudian kelas 8, Sami, Mustawa Sami. Sebutkan 2 lagi syarat yang belum disebutkan oleh teman kamu. Iya, yang mana Ustaz? Yang mana? Apa Ustaz? Iya, yang di depan. Ya, follow. Sebutkan nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Alfasanya Pernyawan dari Pasar Bande. Iya, Muhammad. Sebutkan 2 lagi yang tidak disebutkan oleh teman kamu. Tempat yang memadai dan sistem yang memadai juga. Tempat yang kondusif ya, yang memadai ya, tempatnya yang baik dan sistem yang mendukung, aturan yang mendukung. Betul, tempat dan sistem. Ya, hadiahnya 50.000. Ya, nanti ya. Nah, kemudian sebutkan yang kelima dan keenam, 2 lagi dari kelas 3. 2 lagi dari kelas 3. Ya, yang mana yang kita ambil? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Uzkur ismaka. Nah, Perkenalkan nama saya Muhammad Nurfat Al-Bani. Muhammad Nurfat Al-Bani. Nurfat. Nah, kelas Kelas 9C. 9C. Nah, dua hal lagi yang perlu disebutkan. Ikhtiar. Udah. Bimbing doa orang tua. Ya betul, doa orang tua. Sama mutaba'ah wal muqarrabah. Muraqabah. Mutaba'ah dan muraqabah. Betul. Ya, jazakumullah khairan. Nanti hadiahnya saya akan titipkan ke Ustaz. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti acara tauhid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh, yang baik, yang selalu beribadah dan taat kepada-Nya. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika